Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatihah Allah Ta'ala yaftahu alaina futuhal arifin wa yaj'aluna minal ulama'il amilin kama naqra'uha bi niyatin Allah yursilu mithla thawaba qira'atina ila arwahi abaina wa jadadina wa hatina wa jaddatina wa umum arwah muslimin muslimat nakhussu khususan ila arwah al-muassisina wal mutabarri'ina li hadzal masjid kama nakhussu khususan ila arwah ulama'ina wa masyayikhina asallahu subhanahu wa ta'ala an yanfa'ana bi ulumihim fid darwain kama naqra'uha aidan Allah yubariku fi a'marina wa amwalina wa dhurriyyatina wa yashfi mardana wa yarhamu amwatana wa yaqdi jami'a hawaijana. هذه النية كلها الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, yang saya muliakan para guru, asatidzah, bapak hadirin, pengurus serta jamaah Majelis Ta'lim Ramadan 1446 Hijriah Masjid Jami' Al-Diya Buru Sya'ban. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala yang mana pada pagi hari Selasa ini tanggal 18 Ramadan 1446 Hijriah bertepatan dengan tanggal 18 Maret 2025. Allah Subhanahu wa ta'ala masih selalu melimpahkan pada kita dengan berbagai macam nikmatnya, sehingga ke semua itu kita sama-sama dapat kembali hadir mengikuti pengajian yang ketiga di bulan suci Ramadan tahun ini. Tidak lain harapan kita semoga keberadaan kita di tempat yang mulia ini tercatat di sisinya sebagai amal ibadah yang diterima, dosa-dosa kita diampuni, serta ilmu yang kita tuntut Allah berikan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Halaman 8. Al-marhalatus tsaniyatu wa fiha asyru khutuwatin. Tahapan yang kedua. Jadi orang yang masuk Islam setelah mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka ada 2 tahapan. Tahapan pertama tentang Islam, rukun-rukun Islam. Jadi harus melaksanakan rukun-rukun Islam yang sederhana saja kita ajarin, simple-simple. Ya, tahapan yang pertama sudah selesai kita baca, yaitu ada 10 langkah. Nah, sekarang tahapan kedua. Tahapan kedua pun ada 10 langkah. Ini yang berkaitan dengan iman, rukun iman. Kalau kemarin rukun Islam, ya kan orang mengucapkan 2 kalimat syahadat hanya baru satu rukun Islam. Adapun rukun Islam yang kedua, ketiga, keempat, kelima harus dikasih tahu. Nah, setelah semuanya itu baru kasih tahu tentang rukun-rukun iman. Nah, kalau asyhadu alla ilaha illallah kan rukun iman yang pertama. Sedangkan rukun iman ada 6. Nah, ini ada 5 langkah yang berkaitan dengan rukun iman. Kemudian ada 5 lagi nih, kena 10. Nah, 5 lagi tambahan-tambahan amalan-amalan rukun Islam yang sunat. Ya. Jadi ada 5 langkah yang berkaitan dengan rukun iman. Kemudian nanti ada 5 tambahan sunnah-sunnah yang berkaitan dengan rukun Islam. Nah, sekarang kita akan baca langkah pertama termasuk rukun iman.
yaitu lazimul iman. Apa itu lazimul iman? Artinya lazimul iman apa saja rukun iman. Lazimul iman artinya yang wajib diimani, bukan hanya la ilaha illallah. Ada lagi yang harus diimani, namanya rukun iman. Nah, lazimun lil iman waliyu'lamul muslim, harus diketahui orang yang sudah mengucapkan dua kalimat syahadah harus ketahui annalil islami laziman, bahwa annalil islam laziman, ya, bahwa Islam itu ada wajib yang berikut, yaitu yang dikatakan rukun iman billahi robban, ya. Ya, tentu yang pertama adalah iman kepada Allah. Arti daripada asyhadu an la ilaha illallah. Nah, apa itu artinya la ilaha illallah? Ya. Artinya itu, ya, bahwa Allah itu di sini laziman lil imani billahi robban. Ya, Allah sebagai Tuhan, tidak ada yang lain, hanya Allah. Nah, tambahannya lagi di sini mausufan bikulli kamal. Allah, ya, tidak ada Tuhan yang benar disembah kecuali Allah yang mempunyai sifat kesempurnaan. Ya. Nah, kemarin kan belum sampai di situ, hanya baru tidak ada Tuhan yang benar disembah, hanya Allah, gitu aja. Nah, Allah ini mausufan bikulli kamal, yang punya sifat sempurna. Ya. Jadi semua sifat Allah itu sempurna. Artinya sempurna, munazzahan an kulli nuqsan. Artinya sempurna, maha suci dari sifat kekurangan. Maksudnya sifat-sifat makhluk. Jadi sifat Allah maha sempurna, tidak mempunyai sifat kekurangan seperti sifatnya makhluk. Kalau makhluk itu kurang, ya. Oleh karena Allah itu sempurna, dia nggak perlu anak, nggak perlu bini. Nah, kalau yang perlu anak sama bini kan makhluk, karena dia kalau belum punya bini, belum punya anak, belum sempurna. Nah, kalau Allah tidak demikian. Laziman wahwa, apa, di samping iman kepada Allah yang mempunyai sifat-sifat kesempurnaan, iman pula dengan adanya malaikat. Ya. Nah, ini rukun iman yang kedua. Wa kutubihi, dan kitab-kitab sucinya, kitab suci Allah yang Allah turunkan kepada nabi-nabi yang tertentu. Ya, ada namanya Taurat, Zabur, Injil, ada suhuf Ibrahim wa Musa. Nah, kemudian ada lagi iman yang berikut, ya, yang keempat, wa rusulihi. Ya, rukun iman yang keempat, iman dengan para rasul. Jadi jangan beda-bedain antara rasul satu sama yang lain, yang satu diiman, yang lain enggak, gitu. Nah, itu harus beriman dari mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Ya, yang tertulis namanya di Al-Quran hanya 25. Nah, itu yang harus kita ketahui secara rinci. Adapun rasul-rasul yang tidak disebut namanya di Al-Quran, nah itu kita iman secara garis besar saja. Kemudian rukun iman yang kelima, yaumil akhir, al-yaumul akhir, hari akhirat. Ya, jadi kapan itu hari akhirat? Apabila seseorang sudah sampai ajal, ya. Jadi orang sudah sampai ajal, nah itu sudah memasuki pintu gerbang akhirat, bukan nanti di hari kiamat, bukan. Ya. Orang meninggal dunia udah pulang ke negeri akhirat. Nah, ya. Nah, yang terakhir rukun iman al-qadaru khairuhu wa syarruhu. Iman bahwa segala sesuatu Allah yang mengendalikan, Allah yang merancang, Allah yang mentakdirkan. Khairuhu wa syarruhu, baik atau tidak baik, semua datang dari Allah. Faman lam yu'min bi syai'in min hadhihi batala islamuhu wa ada ilal kufri. Nah,
Orang yang tidak iman dengan semua ini, yaitu yang jumlahnya ada 6, ya imannya hanya 5, imannya hanya 4, nah maka Islamnya batil, nah Islamnya batal. Ada ilal kufri, walaupun dia mengucapkan 2 kalimat syahadat masih tetap dikatakan kafir. Nah sekarang secara rinci, tadi dikatakan rukun iman yang kedua malaikat. Siapa itu iman dengan adanya makhluk Allah yang namanya jenis gitu, bukan namanya, jenisnya jenis malaikat. Kalau namanya banyak, Jibril, Mikail. Malaikat itu ialah fahum kholqun azim. Artinya apa nih kholqun azim? Ciptaan Allah yang sangat besar, ya. Ciptaan Allah yang sangat besar. Ya. Jadi mungkin planet bumi ini sama seperti kelereng di tangan malaikat Israel. Nah kan berarti besar itu. Khalaqahullah, Allah menciptakan mereka semua. Min nur, dari cahaya. Allah ciptakan dari cahaya. Oleh karena itu yang Allah perintah naik turun malaikat. Karena kan sekarang ada kecepatan cahaya. Sudah satu detik 300.000 kilo. Kecepatan cahaya 1 detik 300.000 kilo. Nah kalau sinar matahari sampai ke planet bumi, nah itu 8 menit. Nah, mau dihitung-hitung 1 detik 300.000 kilo, ya jarak dari matahari ke bumi kira-kira 140 juta kilo. Nah itu bintang yang paling dekat tata surya kita. Nah kalau kita malam nengok ke atas, nah, ada matahari yang ribuan kali dari matahari kita. Tentu jauhnya ini ya sekian miliar tahun cahaya gitu ya. Sekian miliar tahun kecepatan cahaya. Nah itulah. Nah itu semuanya itu ada di langit, di bawah langit pertama. Sedangkan malaikat ini kan penghuni langit 1, 2, 3. Nah ya berapa, mau dihitung berapa miliar, tapi bisa ditempuh oleh malaikat itu hanya beberapa saat saja. Oh berarti malaikat diciptakan Allah dari apa? Cahaya. Nah di antara sifatnya malaikat la ya'sunallaha ma amarahum, tidak pernah durhaka, ya. Nah itu karena mereka nggak punya syahwat, nggak punya hawa nafsu, selalu mentaati Allah. Wa yaf'aluna ma yu'marun, mereka selalu melakukan apa yang mereka diperintah oleh Allah. Jadi ada tugasnya masing-masing. Yusabbihuna al-laila wan nahar. Ya, yang tidak punya tugas kerjaannya apa itu? Yang tidak punya tugas khusus kerjaannya bertasbih al-lail wan nahar, malam dan siang. La yafturun, tidak pernah capek-capek, nggak pernah lelah. Nah itulah sekelumit tentang malaikat. Jadi kita ajarin hanya ini aja, kan orang baru masuk Islam, masa iya diajarin secara ini. Adapun iman yang berikut yaitu kutub. Iman dengan kitab-kitab suci Allah. Fa innaha katsiratun, banyak bi aidin nas, ya, yang ada di tangan manusia. Minha, di antaranya yang ada sekarang. Minhal yauma arba'atun, 4. Taurat, Injil, Zabur, Quran. Ya. Nah, walaupun ada Taurat, Injil, Zabur, Quran, namun kita hanya iman dengan namanya aja. Nggak boleh kita iman dengan isinya, kandungannya yang ada sekarang. Sebab itu hanya namanya doang. Adapun isinya itu udah hilang. Nah, jadi kita iman hanya namanya doang. Oleh karena itu nasohahullahu bil Quran. Oleh karena itu isi kitab yang 4 itu diganti
dinasah, dihapus, diganti oleh Allah dengan Al-Quran, kitab yang terakhir yang masih murni, ya, bahasanya masih asli, ya, tidak pernah ada yang berubah, satu huruf pun nggak ada. Oleh karena itu falam yajuzil amalu bi kitabin minha, tidak boleh ngamalin dengan kitab-kitab suci dari yang 4 tadi, ya, illal Qur'anal azim. Nah, kecuali yang diamalin isi Al-Qur'an. Sebab Al-Qur'an itu mengandung semua isi kitab terdahulu. Jadi nggak perlu kita, ya, buka-buka kitab yang 4 itu. Cukup dengan Qur'an. Fa innahu jama'a kullama fi tilkal kutubi minal huda wan nur. Karena kitab Qur'an telah mencakup semua yang ada di dalam kitab-kitab tersebut, baik itu petunjuk, cahaya, qabla tahrifiha, sebelum dirubah-rubah oleh mereka. Jadi sebelum kitab yang 4 dirubah-rubah oleh mereka, isinya itu sudah terkandung dalam Al-Quran qabla tahrifiha wa tabdiliha, sebelum mereka rubah-rubah, sebelum mereka ganti-ganti. Wa asbahal Qur'anu kitabal hidayah. Nah, sehingga Quran satu-satunya kitab yang bisa memberikan petunjuk, wal islah, ya, satu-satunya kitab suci yang memperbaiki segala, ya, akhlak likullil umam, untuk semua umat, wasyu'ub, bangsa al-mu'minah yang beriman bihi, dengan Quran. Jadi kalau kitab-kitab suci yang dulu itu khusus, ya, kalau Al-Quran umum buat semua umat, semua bangsa. Sebab tidak ada lagi Quran, tidak ada lagi kitab suci selain Al-Quran. Itu tentang rukun iman yang ketiga. Adapun rukun iman yang keempat, iman dengan para rasul-rasul utusan Allah. Fa innahum kasirun. Mereka rasul-rasul itu banyak. Ja'a fil Qur'anil Karim zikru, ya, ja'a zikru khamsatin wa isrina minhum, yang disebut dalam Al-Qur'an nama mereka hanya 25. Wa a'azimuhum, ya, arti a'azimuhum yang pemuka-pemuka, ya, pemuka-pemuka para rasul terkenal dengan julukan ulul azmi. Nah, itu jumlahnya ada 5, ya. Kenapa dipilih 5? Karena dilihat dari dakwahnya, kesabarannya. Pertama Nabi Nuh, kedua Nabi Ibrahim, 3 Nabi Musa, 4 Nabi Isa, yang kelima adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alaihim ajma'in. Rukun iman yang kelima yaitu al-yaumul akhir, percaya dengan hari akhirat. Apa itu? Wa huwa yaumul qiyamah, hari kiamat, di mana nanti kita akan dibangkit. Apa itu dibangkit? Bangun dari kubur kita masing-masing. Baik kuburannya di mana? Di tanah atau di dasar laut, atau di perut ikan, atau di perut buaya. Semuanya itu nanti akan bangun, ya. Yab'asullahul amwat, setelah kita dibangkit, bangun, ya, badannya baru. Kalau roh kita nggak mati. Yajma'uhum, kemudian nanti Allah akan kumpulin di padang yang sangat luas. Untuk apa? Lipaslil qadha, untuk diponis. Paslil qadha, diponis oleh Allah, yang berdasarkan amal kita masing-masing selama hidup di dunia. Wal yujzi kullu wahidin bima amila. Artinya Allah Ta'ala akan membalas setiap manusia, ya, dengan amal-amal yang dilakukan selama di dunia, min khairin wa syarrin. Ya, kalau dia beriman, beramal saleh, Allah balas nanti di sana.
Kalau tidak, ya, nah nanti akan mendapat siksaan. Nah, fa ahlul imani wal amalis sholihi yudkhiluhum jannah. Mereka yang beriman, beramal soleh, Allah Ta'ala akan masukkan mereka ke dalam surga. Yahullu alaihim ridwanuhu. Nanti mereka akan mendapatkan redoknya Allah di surga. Radhiyallahu anhum wa radu anhu. Allah redok, Allah senang kepada mereka dengan taatnya mereka di dunia, dan mereka senang ya dengan apa? Dengan balasan Allah di dalam surga. Jadi senang sama senang. Allah redha dengan sebab mereka taat di dunia, dan mereka nanti senang dengan kenikmatan surga yang Allah berikan kepada mereka. Sedangkan ahlul kufri, jadi ada dua golongan aja nanti. Ahlul kufri wasyirki wal ma'asi. Adapun orang yang kafir, orang syirik atau orang mukmin tapi maksiat, yudkhiluhum naron daron azabihi. Allah masukkan ke tempat azabnya, itu neraka. Wa yahallu alaihim wa yuhallu alaihim sukhtuhu. Nah, kalau orang penduduk surga Allah redha, kalau penduduk neraka Allah murka. Cuman beda antara yang masuk neraka orang kafir syirik, mereka akan berada di neraka selama-lamanya. Sedangkan yang beriman maksiat ya di neraka itu sesuai dengan dosanya. Nah, yang terakhir rukun iman yang keenam, wa amal qadru, maksudnya al-qada wal qadar. Wa huwa anna kulla syai'in khalaqahu Allah Ta'ala wa yakhluquhu fi hadhil hayatid dunya min khairin wa syarrin qad katabahu Allah fi kitabil maqadir qabla khalqihi wa ijadihi. Jadi kesimpulan daripada iman dengan takdir Allah wa qadar adalah segala sesuatu yang Allah ciptakan dan yang sedang diciptakan, yang telah diciptakan, yang sedang diciptakan, dan yang akan diciptakan di dunia ini, baik itu khair ya wasyarin, sebelumnya itu ya, sebelum terjadinya itu, sebelum diciptakan Allah, sudah Allah tulis, sudah Allah rancang fi kitabil maqadir, di dalam kitab takdirnya Allah, qabla khalqihi wa ijadihi, sebelum Allah ciptakan. Oleh karena itu la yaqa'u syai'un bi hadzal haya illa sabaqa ilmullahi wa waqa'a bizni. Tidak ada sesuatu yang terjadi dalam kehidupan dunia ini ya, sampai-sampai ya, yang sangat sederhana. Daun kalau udah kering rontok. Jadi rontoknya daun itu bukan kemauan siapa? Kemauan pohonnya, kan udah kering. Ya. Bukan kemauan pohonnya, bukan kemauan angin yang niup. Nah, itu Allah yang kehendaki. Kalau Allah tidak kehendaki, dia nggak akan rontok walaupun dia udah kering. Nah, itu kan yang sangat sederhana, apalagi yang besar-besar. Jadi fala yaqa'u, tidaklah terjadi sesuatu dalam kehidupan ini kecuali sabaqa, sebelumnya itu Allah sudah tahu. Wa waqa'a biznihi, dan terjadinya dengan izin Allah. Nah, itu dari kesimpulan atau garis besar daripada al-qada wal qadar. Qada itu rancangannya, wa qadar itu hari haknya. Itu langkah pertama nih dari yang dari tadi khutbah. Tahapan yang kedua, langkah pertama itu tentang ajarin orang yang baru masuk Islam tentang ya rukun-rukun iman secara simpel. Nah, kemudian di samping rukun iman tadi harus kasih tahu pula nih langkah kedua.
lazimul hubbi wal bughdi. Orang yang mengaku iman sama Allah harus apa tuh? Ya, ngikutin apa yang Allah sukai dan mengikutin apa yang Allah murkai. Ini udah logis, nggak perlu diotak-otakin. Kalau ente cinta sama cewek gitu, ente cinta sama cewek, apapun yang cewek ente suka, ente harus apa? Suka. Ya. Ya. Ceweknya suka makan pedas gitu. Walaupun ente nggak doyan pedas, harus nggak itu? Kata cewek ente, ini bang makan nih bang, nggak boleh nolak. Ya. Itu apapun yang disukai oleh yang kita cintai harus kita suka. Apa yang tidak disukai kita harus ikut tidak suka. Kan logis namanya. Ya. Nah kalau umpamanya cuma cinta tapi, nah itu namanya bukan cinta itu. Ya, itu cinta gombal, nah, porak-porak doang. Nah demikian juga Allah nih. Liya'lamal muslim, limal muslim. Seorang yang sudah mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammad rasulullah harus tahu anna hubba ma ahabballah wa bughdha ma abghadha minal aqaid. Cinta apa yang Allah suka dan tidak boleh dan apa murka terhadap yang Allah murka. Ini termasuk iman, termasuk akidah. Baik itu ucapan, apa ucapan yang Allah suka, nah kita harus suka. Ya, Allah suka ente ngaji baca Quran, ente harus ngaji. Ya. Allah nggak suka ngomongin orang, nah ente harus nggak suka gitu maksudnya. Itu ucapan, perbuatan. Allah suka perbuatan ini harus ente ikutin. Allah tidak suka perbuatan, nah ente harus tidak suka. Tuh. Aqwal wal afal wazawat, ya, sifat. Allah suka sifat apa? Dermawan, ya, tawadhu. Nah ente harus. Allah tidak suka takabur, nah itu harus. Nah itu lazimun lihubbillah, mesti mengikuti apa yang Allah suka dan Allah tidak suka. Itu tandanya orang beriman. Faman ahabballaha, nah siapa orang yang ngaku cinta sama Allah, wajaba alaihi ayyuhibba kullama yuhibbullah. Orang yang ngaku cinta wajib dia mencintai, menyukai apa yang Allah suka. Sebaliknya wa yughidu kullama yughidullah, dan harus tidak suka semua apa yang Allah tidak suka. Nah, kalau memang ente ngikutin Allah seperti ini baru dikatakan ente wali. Bukannya wali apa? Wali punya karomah kan, arti waliullah itu hamba Allah. Barulah ente dikatakan hamba Allah yang taat, itu namanya wali. Waman abghadha ma ahabballah. Nah, tapi seandainya ente tidak suka apa yang Allah suka. Ya. Ente Allah suka ente sholat tarawih, ente nggak sholat tarawih. Nah berarti kan ente tidak suka apa yang Allah suka. Atau sebaliknya, kalau seseorang suka apa yang Allah tidak suka, nah itu bukannya hamba Allah, itu aduwullah. Nah, itu namanya musuh Allah. Laisa biwaliyin lahu, bukan hamba Allah yang taat. Ya. Nah, syartul wilayah al-muwafaqatu, karena syarat menjadi hamba Allah yang baik harus sesuai. Muwafaqatu sesuai dengan apa yang Allah suka, ente suka, yang Allah tidak suka, tidak suka. Liya'lam muslim, harus diketahui pula. Atau orang yang baru masuk Islam diajarin anak, ya, lama harus diajarin, harus mengetahui sa'ira ma yuhibbullah. Oleh karena kita harus mencintai apa yang Allah cintai, kita harus tahu apa saja itu.
apa saja amalan-amalan, ucapan-ucapan yang Allah suka. Nah, harus kita tahu, harus belajar. Ya. Nah, setelah kita tahu Allah sukanya kita sholat. Nah, setelah itu kita belajar bagaimana sholat. Wa kaifa yaf'alu dzalik. Jadi kita harus tahu apa saja yang Allah suka dan bagaimana cara ngerjain. Ya taqarrubu bihi ilaihi wajibun. Untuk mendekatkan diri sama Allah itu wajib. Akid sangat wajib. La yasihu ihmaluhu awit tafritu fihi bihal. Tidak boleh kita tinggalin, ya. Atau kita teledor. Apa yang Allah suka kita kerjain, apa yang Allah tidak suka yang kerjain. Jangan sampai teledor. Kama anna ta'alluma sa'iri. Demikian juga harus tahu apa aja yang Allah tidak suka. Kalau tadi itu harus kita tahu apa aja yang Allah suka dan bagaimana caranya ngerjainnya, harus tahu juga apa yang Allah larang. Kan Allah larang, Allah nggak suka. Ya. Nah, daripada akidah kan perbuatan hati yang Allah larang, ucapan, perbuatan, sifat. Nah, ya. Nah, untuk apa kita tahu? Supaya kita bisa menjauhin. Kalau tadi yang Allah suka kita harus tahu supaya kita bisa melakukan, yang dilarang oleh Allah kita harus tahu supaya kita bisa ngejauhin. Wa yatrukahu wa yukrihahu li karahatillah, supaya kita benci lantaran Allah tidak suka. Iz lazimu mahabbatillah ayyuhibbal abdu ma yuhibbu. Karena lazimnya mahabbah sama Allah, seorang hamba harus ya cinta apa yang Allah cinta dan tidak suka apa yang Allah tidak suka. Nah, barulah menjadi tata'akkadul wilayatu bainal abdi wa rabb. Barulah hamba itu menjadi hamba Allah yang baik. Ini langkah kedua, ya, dari tahapan yang kedua. Nah, kemudian langkah ketiga. Nah, ini amalan-amalan yang sunat, ya. Kalau yang tadi kan yang wajib-wajib tuh, supaya iman kita lebih, kan semakin banyak amal kita yang sunat, makin tebal iman. Nah, jadi kita harus ya menebalkan iman. Caranya dengan melakukan yang tambahan-tambahan. Kalau yang tadi itu yang wajib-wajib tuh, ada lagi yang sunnah-sunnah, namanya zaid. Pertama, yang sunnah-sunnah dalam sholat. Ya, kalau yang 5 waktu tadi rukun Islam. Adapun yang sunnah-sunnah untuk menambah iman. Mengenai sholat, apa saja yang diperintah, yang sunnah-sunnah, namanya zaidus sholat. Liyu'lamul muslim, orang yang sudah masuk Islam harus tahu, annalis sholati zawaidaha, zawaidah wairiha, bahwa sholat itu ada tambahan-tambahannya, amalan yang sunat gitu. Izis sholawatul khamsu qaidatul Islam. Jadi sholat yang 5 itu rukun Islam. Selain rukun Islam ada sholat yang sunat. Adapun yang sunat zawaiduha atau nawafiluha, gitu. Zawa itu sama dengan nawafil. Kasirotun, banyak. Minha diantaranya ada sholat sunat namanya muakkadah. Sholat sunat yang sangat dianjurkan, yang kuat. Wa minha diantaranya ghairul muakkad. Yang nomor 2 ini yang tidak kuat. Wa minhal mustahab, ada lagi yang disunahkan secara umum. Ya, enggak ada muakkad, enggak ada ghair muakkad, secara umum nih. Wa fi'lu hadhihi zawaid an sholatil khamsi yuqor, apa hikmahnya kita melakukan yang tambahan sholat untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah. Ya, yuqarribu minallah. Yajlibu mahabbatahu, semakin banyak amal soleh seorang hamba yang sunat, Allah makin cinta, Allah makin ridha. Ya. Hadza akbar ma yatamannahul muslim. Inilah yang diharapkan oleh orang muslim.
Apa itu yang diharapkan? Supaya Allah cinta. Makin banyak amalan yang sunat, Allah makin dekat, Allah makin cinta. Hadza bayanu tilka zawaidi mufassalan. Inilah keterangan salat-salat yang sunat secara rinci. Tadi katanya ada yang muakkad, ada yang ghair muakkad. Ya, pertama alif yang muakkad ada 5. 1 raghibatul fajri. Maksudnya raghibatul fajri salat qobliyah subuh. Ya, salat qobliyah subuh kapan dilakukan? Setelah azan subuh sebelum qomat. Nah, ini nomor 1 ya. Rakaatani qabla sholati subhi. 2 rakaat sebelum subuh yang dikatakan khairun minad dunya wa ma fiha. Yang kedua witir ya, salat witir ya. Wa huwa salasu rakaat, 3 rakaat ya. Ba'da sholatil isya, harus sesudah sholat isya, bukan sesudahnya ngerjain sholat isya ya. Bukan sesudahnya waktu isya, bukan, tapi sesudah sholat. Beda kan ya. Bukan sesudah waktu isya, tapi sesudah mengerjakan sholat isya. Walaupun isya belum waktunya belum masuk, udah boleh witir seperti jamak takdim. Kan jamak takdim maghrib sama isya dikerjain pada waktu maghrib. Nah, habis sholat isya boleh witir tuh, walaupun belum datang waktu apa. 3 sholatul idain ya. Nah, yaitu rakaatan dikerjain jamaah. Kita udah tahu dah, Idul Fitri, Idul Adha. 4 sholatul istisqa. Nah, ketika ya lama nggak turun hujan, minta hujan. Nah, ini juga 2 rakaat jamaah. Ada sholatul khusuf ya. Kemarin nggak ada yang sholat khusuf, gerhana ya. Ada gerhana khusuf, gerhana bulan, khusuf gerhana matahari ya. Itu juga 2 rakaat. Tapi bedanya setiap 1 rakaat 2 ruku. Nah, setiap satu rakaat 2 ruku. Nah, ini yang muakkad ada 5. Yang ghair muakkad ada berapa intarnya? Sholatul duha. Nah, ini paling dikit 4. Paling dikit sebetulnya 2, sedangnya 4 ya, atau lebih sampai berapa? 12 rakaat ya. Ya. Ente lari-lari pagi, Masya Allah, lari-lari pagi ya. Sampai berkeringat-keringat berapa kilo itu. Kalau ente sholat duha 12 rakaat udah cukup itu. Masya Allah, itu lebih afdal sholat duha 12 rakaat ya, untuk melancarkan peredaran darah daripada pagi-pagi. Masya Allah ya. 2 tahiyat masjid. Ketika masuk masjid musholla, maksudnya sebelum duduk 2 rakaat. 3 rakaatan qabla sholati zuhri, qabliyah zuhur, dan 2 rakaat ba'diyah zuhur. Keempat 2 rakaat sebelum asar. Nomor 5 rakaatan halaman 10 ya, sesudah sholat maghrib ya. 6 rakaatan ba'da sholatil isya. Nah, sekarang yang mustahab, qiyamul lail. Nah, ya. Ini bukan hanya Ramadan, ini qiyamul lail. Apa itu? Salat tahajud ya. Salat witir nanti ya. Yaitu akhiril lail, di akhir malam habis bangun tidur 11 rakaat ya. Kalau memang sebelumnya belum witir, witir. Kalau memang udah witir nggak perlu pakai witir. 2 rakaat sesudah wudu. 3 2 rakaat kullu azan wa iqamah ya. Antara azan dan qomat ya. Keempat sholatul hajat. Nah, kalau ente ada hajat ya, sunat 2 rakaat, minta ya, sesudahnya sholat minta hajatnya supaya Allah apa? Allati yuridu qadaaha, yang ingin Allah apa? Allah sampaikan hajatnya itu. 5 terakhir rakaatan fi masjidil hayy allazi yaskunuhu indal qudum nasafar.
Kalau kita pulang dari pergi jauh, pulang umroh umpamanya, pulang haji, nah sebelum ke rumah sholat dulu di masjid terdekat yang ada di kampung ente. Oh, ente dekat dari masjid, dia baru Syaban nih pulang umroh, sholat dulu 2 rakaat di sini, baru pulang ke rumah. Ya. Nah itu amalan-amalan yang sunat yang menyangkut masalah sholat. Langkah keempat, amalan yang sunat yang menyangkut masalah zakat. Kan kalau zakatnya itu rukun Islam. Jadi bukan hanya zakat doang, tambahin yang sunnah-sunnah. Nah, ya apa itu? Liyu'lamal muslim. Liyu'allamal muslim. Nah, seorang muslim harus tahu. Kalau zakat itu qaidatul Islam, zakat itu rukun Islam. Dunaha shadaqatu tahu, selain zakat yang menjadi rukun, selain itu ada lagi yang dianjurin, yaitu apa nih? Sedekah yang sunnah. Apa itu sedekah? Infaqu malin fi sabilillah, ya, mengeluarkan sebagian harta untuk di jalan Allah. Ini jalan Allah banyak, ya. Untuk apa hikmahnya? Sama seperti amalan sholat sunat mendekatkan diri sama Allah, begitu juga melalui harta, ya. Ya. Lihat pa'anhul makruh. Nah, apa hikmahnya zakat? Agar supaya Allah jauhin segala yang dia tidak suka. Ya, kan zakat itu tadfa'ul bala, ya. Yaksifu anhusu, supaya Allah, ya, buka, Allah hindarin dari segala macam keburukan. Itu hikmah zakat. Yubariku fima razaqahu, Allah akan berikan berkah. Jadi kalau duit kita sedekain bukan makin kurang. Kan menurut pandangan manusia punya 1.000, sedekain 100 jadi 900. Nah, di sisi Allah malah apa ini? Menjadi bertambah berkah. Laisa lihadhihi shadaqah haddun wala ad. Kalau zakat ada ukuran-ukurannya, nah kalau sedekah enggak ada ukuran, ya. Khairuha makana ghairu munqati. Yang sebaik-baik zakat yang langgeng, ya, walau kana qolilan. Kalau ente sedekah banyak tapi setahun sekali, ya. Nah, sebulan sekali, lebih baik sedekah dikit tapi langgeng. Aksaruha ajron shadaqatul jariyah. Nah, ada lagi sedekah yang paling bagus, sedekah jariyah. Nah ini, ya, yang selalu mengalir. Nah, ya, masjid, mushola, jalanan, bikin rumah sakit, ya, yayasan pendidikan. Masya Allah, ini namanya sedekah jariyah, ya. Buku-buku, ya, cetak buku biaya orang baca, cetak Quran, nah itu sedekah jariyah. Nah ini sedekah jariyah nih, allati la tanqati, yang tidak terputus masa yang sangat lama, wakaf, ya. Binaul masajid, contoh bangun masjid. Durul aitam, ya, ya apa itu? Panti-panti asuhan anak yatim, ma'ahid lil ilmi, ya. Nah ini, ya, itu apa? Pendidikan, rumah-rumah pendidikan. Shadaqatul jihad. Nah begitu juga untuk jihad. Tudha'ifu bimilyun dhif. Allah akan apa itu? Gandakan dengan 1.000.000 kali lipat, ya. Nah, paling dikit 700, paling banyak nggak bisa dihitung. Kama salihabatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Bagaikan sebutir gabah ditanam akhirnya menjadi 700, itu paling sedikit, ya. Nah, satu butir gabah kan mentik pohon padi. Satu pohon padi 7 renceng, satu renceng paling dikit 100. Nah kemudian langkah kelima, nah, tambahan puasa. Nah, kalau puasa Ramadan emang rukun Islam. Nah jangan hanya yang rukun saja, tambahin yang sunat-sunat. Liya'lamal muslim, orang Islam harus tahu. Anna shauma Ramadan, ada orang Islam, orang yang baru masuk Islam, kan itu judulnya orang manusia, ajarin tuh, bukan hanya puasa Ramadan, ya,
Kalau puasa Ramadan kaidah itu rukun. Ya, kalau rukun la yakumu illa biha. Kalau rukun mesti. Ya. Wa 'alaiha wara'ahu siyamun. Nah, kalau udah bisa melaksanakan puasa yang rukun, ajarin lagi puasa yang tambahan, puasa sunat ya, untuk mendekatkan diri sama Allah supaya darajatnya itu lebih dekat sama Allah, darajatnya diangkat. Yuqarribu bihi min ridha rabbih, supaya Allah redha, Allah cinta. Nah, apa saja puasa yang disunahkan? Nanti nih habis Ramadan disunahkan puasa 6 hari Syawal. Kedua, puasa hari 9 10 min syahril Muharram ya. Ya, wa huwa awal suhul qamariyah. Ya. Nah, yaitu puasa bulan Muharram. Namanya bulan apa itu? Ya, bulan hari Tasu'a, hari apa? Asyura. Tasu'a, Asyura itu adanya di bulan Muharram. Nah, itu diampuni dosa 1 tahun. Kemudian nomor 3, puasa tanggal 9 bulan Zulhijjah yang terkenal dengan puasa Arafah. Itu diampuni 2 tahun. 4, puasa tiap 1 bulan 3 hari. Ya, yang terkenal dengan Ayyamul Bid. Malamnya terang bulan gitu, ya. Yaitu malam 13, maksudnya puasanya besok. Ya. Nah, 13, 14, 15. Nah, kemudian halaman 10 yang kelima, puasa Senin Kemis tiap minggu. Yang keenam, siyamu yaumi fitrin yaumin min kulli sanah ya, yaitu hari raya Idul siyamu yaumin wa iftaru yaumin. Nah, kalau ente mau terus-terusan puasa, jangan terus-terusan. Puasa Nabi Daud. Ya, kalau ente mau lagi tambahan puasa Nabi Daud, yaitu apa? Siyamu yaumin wa iftaru yaumin. 1 hari puasa, 1 hari apa? Tidak. Nah, wa huwa a'dhamu siyami tatawu, itu puasa yang paling afdol ya, bagi yang mampu dan yukhillu lam yukhilla bi umuri dini, mampu dan tidak apa ya, dan tidak mengakibatkan terbengkalai apanya ya, kewajiban yang lain. Ya, gara-gara ente puasa 1 hari, puasa 1 hari, akhirnya nggak nyari nafkah. Nah, itu jangan. Jadi syaratnya itu puasa Nabi Daud ya, yang paling afdal kalau mampu. Dan yang kedua apa? Ya, tanpa mengganggu atau merusak atau ya mengurangi kewajiban-kewajiban yang lain. Nah, sampai di sini baru 5 langkah. Tinggal sisanya 5 langkah berikutnya insyaallah pada pengajian terakhir. Oleh karena itu sebelum ya meninggalkan tempat ininya dikumpulin nih. Kumpulin supaya saya nggak repot. Nah, mengaji terakhir kan tinggal nyerahin aja, saya nggak repot. Ya, serahin sekarang, kumpulin ntar saya bawa. Supaya besok terakhir tinggal kita baca apa namanya. Baik, nah, ini saja pas itu kan. Saya nggak rekayasa itu pas. Baik. Nah, yang lainnya yang ngumpulin ente yang ngumpulin ini baca itu, ente yang ngumpulin. Ya. Baik, lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.